segitu cintanya Bung Joko dengan Pramuka. Why? Kalau dibilang segitu cintanya mungkin ya. Kenapa? Aku bukan keluarga Pramuka, tapi Pramuka keluargaku. Luar biasa. Atau dibelah dadanya ini tunas kelapa nih? Tunas kelapa yang nggak tumbuh-tumbuh. Iya. Ya alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah bisa terpenuhi lagi. Jadi dia tetap konsisten dan jangan pernah mencoba kita itu menggunakan karya orang lain. Lebih baik karya sendiri walaupun hasilnya jelek. Iya, walaupun hasilnya jelek, visualnya dengan kamera apa adanya kan seperti itu. Intinya pihak YouTube tahu mana yang serius, mana yang tidak. Seperti itu. Nah, satu lagi kalau bisa untuk YouTube ini kita jangan pernah memiliki pikiran aku harus dapat uang dari YouTube, jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Iya, kita yang penting berkarya saja dulu. Perkara hasilnya itu kita anggap sebagai bonus untuk ya. kita. Itu dia. Itu. Sampai sekarang pun belum bisa dicairkan. Belum, ya, kan gitu. Ya. Karena masih ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Tinggal untuk mendapatkan PIN dari pihak Google aja. PIN ATM ku mau nggak? Gak usah lah. Tapi kok dalamnya boleh lah. Bahkan aku nunggu mau minta traktor kopi nih. Ya, mudah-mudahan kalau ada rezeki. Ya. Sorry ya. Ya, karena kita sahabat nih. Jadi wajar aja kita kalau misalkan saling traktirnya kan. Karena rezeki itu adalah rezeki teman. Iya, benar. Iya kan? Jadi semakin banyak sedekah, semakin banyak rezeki. Iya, benar. Ya, jangan lupa ya. Iya, insyaallah. Tunggu aja kabarnya. Tunggu aja ada kabarnya ya. Oke. Bos Joko ya. Bos Joko sekarang kan lagi yang aku ketahui ngebina atau berada di lingkungan Bayangkara. Iya. Ya kan? Di Kesatuan Pramuka Saka Bayangkara. Kira-kira gimana ceritanya? Terus sampai saat ini bertahan kan gitu. Apa aja kegiatan dari Saka Bayangkara? Oke, kalau untuk Saka Bayangkara sendiri saya bergabung itu sekitar tahun 2019 ya. Ya. Pada masa itu setelah kegiatan Kemah Silaturahmi Saka Bayangkara di lapangan hoki, saya diajak sama senior saya untuk bergabung di sana. Siapa tuh? Kak Aprian Duasan, saat ini menjabat sebagai sekretaris Kuatsa Pesahan. Iya. Beliau lah yang mengajak saya untuk bergabung di sana. Jadi sampai sekarang saya masih aktif dan untuk kegiatan kami saat ini lagi vakum karena pandemi juga. Iya, dibatasi. Namun, ya. Kami tetap melaksanakan kegiatan yang bersifat kegiatan untuk peduli. Namanya Contohnya? Prasbara Peduli. Kami membuat penggalangan dana untuk masyarakat yang membutuhkan seperti yang kemarin di Silo Laut yang kena kanker tangan, baru di Gambir Baru ada ibu-ibu kena leper di perut segala macam. Itu tetap kami laksanakan. Dan caranya gimana itu ngumpulkan dananya itu? Nah, itu kami langsung door to door. Adik-adik itu kami kerahkan untuk berjalan menuju toko-toko, rumah-rumah, pinggir jalan. Intinya mereka tetap meminta dengan bahasa yang santun. Perkara dikasih atau enggaknya urusan belakang. Urusan belakang ya. Iya. Dan semua teman-teman atau adik-adik itu nggak ada yang malu ya turun ke jalan ya. Itulah namanya sebuah semangat yang kami tanamkan pada mereka. Jangan pernah malu dalam berbuat kebaikan. Bener. Jadi alhamdulillah sudah terlaksanakan program apa tadi? Prasbara Peduli. Prasbara Peduli. Iya. Nah, Anda di Saka Bayangkara sebagai apa nih? Nah, untuk di Saka Bayangkara sendiri saya masih dalam instruktur muda, pembantu pamong Saka yang membantu jalannya semua kegiatan di Saka tersebut. Iya. Nah, untuk ini lagi persiapan yang insya Allah akan melaksanakan kegiatan perkemahan bakti Saka Bayangkara tingkat nasional di Palembang. Oh. Yang harusnya di Sibolangit dipindah ke Palembang. Di Palembang. Iya, Palembang. Iya, saya dulu sempat mau ke Cibubur nggak jadi itu. Iya, karena kalah ya kan? Kalah. Iya. Ya waktu itu kan posisinya senior juga ikut dalam kompetisi itu kan gitu. Otomatis kalau senior kan udah banyak pendukungnya. Iya. Saya kan masih anak baru, anak bawang gitu kan. Bawang, anak ingusan. Jarak 7 suara loh. Ya. 7 suara banyak juga sih. Banyak juga. Ya kagak lah. Kalau 7 suara untuk sekitar 100 orang waktu itu sedikit lah ya kan. Iya.
Tapi ya mungkin belum rezeki di situ. Belum rezeki kita. Tapi rezeki saya ketika kalian memanggil saya, Iya. ya kan, teman-teman dari Dewan Kerja Kesehatan Timur nih, Pramuka, untuk bergabung kembali sebagai apa namanya Purna Dewan, ya kan, Purna Dewan Kerja. Akhirnya saya menemukan pasangan hidup. Ya, pasangan hidup itu kalau bisa kita bilang curi start dari kami semua. Curi start ya. Iya. Karena awalnya yang membidi itu kami gitu kan. Ya, Bang sendiri nggak tahu sih arti dari IPK itu apa. Iya. IPK itu kan bukan nama organisasi kalau Pada dalam saat kita. itu, Pada saat itu kan. IPK itu ingat punya kawan. Ingat punya kawan bahwa Nah. itu inceran kawan. gitu Iya, ya. ternyata Abang tiba-tiba ngomong seperti itu, ya kami terbodoh gitu kan. Terbodoh ya. Tahu dari mana IPK ini ya? Pikir oh udahlah gitu kan. Rupanya serius. Iya. Pacaran sampai kredit rumah lunas nggak kira-kira itu? Alhamdulillah lunas. Iya. Enggak. Nggak. Bukan kredit rumah tapi kredit mobil lah kalau Mobil ya dibilangnya, kan? di atas 5 tahun selesai lah kan gitu. Selesai ya. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah. mantan pacar sekarang Iya. dan menjadi ibu dari anak-anakku. Sama-sama darah Aku kok pramuka curhat ya kan? jadinya. Apakah Bos Joko mencari anak pramuka juga atau orang lain nih? Mengingat ente kan cinta banget nih dengan pramuka, dengan keseharian pramuka, tidur di tanah, makan nasi gosong, banjir-banjir di kemah gitu kan. Apakah memang mencari sosok anak pramuka juga atau di luar itu? Kalau cerita Ini sosok motivasi ya, iya, motivasi. kalau cerita sosok pramuka sih enggak. Ya, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Intinya dia bisa mengerti dengan hobi saya. Dan gitu dia paham dengan tujuan saya ikut pramuka itu apa. Ya. Ya paling enggak dia bisa mengerti lah. Tanpa harus melarang jangan pergi jangan segala macam. Itu yang kita nggak mau. Intinya sama-sama saling mengerti dan sama-sama saling menjaga kepercayaan. Seperti itu, luar biasa Bung Joko. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar dari kepramukaan pun, Iya. kalau memang udah jodoh Allah kasih, ya terima. Seperti itu. Iya. Baik, kita doakan Bung Joko untuk mendapatkan teman-teman kan udah banyak nih, ya kan? Teman, saudara, sahabat, kayak Ani kan sahabat ente gitu kan. Nah, jadi pengennya sih teman hidup gitu kan. Ya, jadi pengusaha muda ini saya doakan sukses selalu. Amin. Dan belum berakhir nih, kita akan juga ngobrol gimana ya dibilang jatuh bangunnya ente itu yang paling sakit. Ya, yang paling sakit di kepramukaan ini dan yang paling bahagia. Ya. Pada masa kapan itu? Masa penggalang atau penegak dan segala macam. Kalau itu kemungkinan dia di masa-masa penegak. Ya, kita merasakan hal seperti itu. Karena kalau di siaga atau penggalang yang namanya dinamika seperti itu nggak kita rasakan. Hanya ikut aturan dari Pembina saja. Seperti ada itu. pembina ke sana, kita ke sana, ke sini, Iya, ke sini. kesini gitu. Tapi ya. setelah kita masuk usia penegak pandega, nah disitulah kita diminta untuk berpikir gimana kita bisa menyelesaikan dinamika itu. Seperti Nah, itu. disitulah banyak permasalahan yang timbul. Mhm. Apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak? Itu kembali ke diri masing-masing, Iya. bukan diri orang lain. Seperti itu ya. Iya. Jadi sudah luar biasa nih dilewatin perjalanannya dan aku juga tahu kan dari sebelumnya kita kan pernah curhat-curhatan ya. Iya. Ngobrol. Nah, ini untuk motivasi sama adik-adik di luar sana kan gitu. Bagus nggak masuk pramuka? Bagus, karena dari pramuka kita bisa mengetahui karakter diri kita itu di mana. Ya. Seperti itu. Macam Bang Chandra sendiri, ya kan? Ya kan? Bang Chandra ahli dalam membuat furnitur kayu segala macam. Engkol. Ya, siapa tahu dapat bonus. Oh ya. Nah, di situ kita bisa mencari jati diri kita, ya. Siapa sih diri kita sebenarnya? Oke. Karena kalau di pramuka kita banyak yang kita pelajari. Ya. Jadi kita bisa mengkaji diri kita itu bisanya kemana. Jangan kita hanya terfokus pada satu tempat. Ya. Mungkin kreativitas kita ini banyak, cuma kita tidak ada wadah untuk meluapkannya ataupun menunjukkan kreativitas itu tadi gitu kan. Jadi di pramuka dia itu ada yang namanya kegiatan scouting skill. Scouting skill. Iya. Itu seperti apa itu? Mungkin Itu kalau scouting skill bisa dibilang kita kegiatan yang menunjukkan kreativitas.
untuk anggota pramuka itu tadi. Jadi apapun kreativitas kita diterima di Iya, kegiatan itu. makanya kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Itu bahkan kita akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Kuartir Nasional. Contohnya Pramuka Teladan. Pramuka Teladan itu diberikan ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dan sesuatu bisa berguna bagi masyarakat luas. Iya. Namun apa yang kita hasilkan bukan dari kopian dari orang lain, tapi memang betul-betul hasil dari kreativitas kita sendiri. Eksperimen kita sendiri Iya, ya, benar. seperti itu. Nah, Bung Joko sudah pernah nggak membuat sesuatu hal yang terbaru di kegiatan-kegiatan itu? Nah, mungkin pada masa itu pernah ya. Kalau kita bilang selama ini kegiatan pramuka itu monoton dengan materi kepramukaan, Yes, bakti Tekpram. sosial Ya. ya. Sebenarnya ini abang pengen dipuji juga sih ya kan. Maksudnya? Ya karena pada masa itu kita melaksanakan Raimuna Ranting. Ya masih ingat? Oh ya, Remana Nah, Ranting. Itu kita menunjukkan suatu kegiatan yang berbeda. Kita ada Maksudnya itu aku mau astagfirullahaladzim. Jadi abang kadang pura-pura lupa, entah memang minta Ini benar-benar lupa aku nih. benar-benar lupa. dibunyikan, ya kan? Astagfirullah. Nah, jadi seperti Ini kan itu. untuk motivasi, Iya. kan gitu. Jadi makanya- Jangan aku dong jadi contohnya gitu. Yang lain kan kawan-kawannya nggak ada. Iya, cuma memang benar. Tapi kan yang monoton kemarin itu kita. Ngajak berantem nih orang. Ya, karena ibaratnya pada masa itu kita dua yang mengerjakan semuanya. Engkol terus. Jadi kalau kawan-kawan yang lain tinggal melanjutkan, ya, Ah, kita buat kegiatan, contoh penyablonan, ya, pembuatan jam dinding, Benar, baru tentang perikanan. iya benar. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu sudah diminta salah satu Kuartir Ranting ya. Itu kalau nggak saya salah Kuartir Ranting Mandoge. Mandoge pada saat itu. Pengen mengadakan kegiatan yang pernah kita buat. Ya. Namun pada saat itu saya lost kontak dengan mereka. Oh. Nah, jadi makanya nggak tercapai. Jadi intinya mungkin itu yang bisa kita bilang kegiatan yang baru di Pramuka Ya. untuk di Kuartir Cabang Asahan sendiri. Jadi aku sedikit tambahi lah ya kemarin. Memang aku ini bukan untuk dipuji loh. Iya. Serius. Tapi dinaikkan. Jangan juga. Jangan jengkol-engkol kan gitu. Cuman memang posisinya memang saat itu aku kepengen aja ada pembaruan waktu itu kan. Dan juga kalian adalah teman-teman atau sahabat yang memang mendukung hal itu dan juga pengen juga cari suasana baru. Iya. Memang kalau bisa kedepannya memang semua kegiatan pramuka itu harus ada yang baru. Dalam arti kata mengikuti tren sekarang. Iya. Mungkin di kegiatan pramuka itu ada untuk kegiatan media, bagaimana mencari lapangan pekerjaan, bagaimana cari membuat sesuatu hal yang baru atau bagaimana menjadi usahawan, kan gitu. Memang di GPA pun akan dibuat seperti itu juga gitu loh. Jadi memang GPA programnya juga ada nanti bersama dengan IPSM ya. Program untuk dibilangkan kami akan membuat kegiatan-kegiatan seperti itu kan gitu. Nah, Bung Joko, ente kami undang nih kemari kan gitu. Sebelumnya sudah minum kopi GPA? Sudah. Tapi sewaktu warung kopi ini baru buka. Baru buka ya? Iya. Setelah itu menghilang. Iya. Karena sibuk banget ya. Iya. Nah, menurut ente ini bukan kita mau juga koreksi ya, koreksi diri juga, ya kan? Kira-kira kegiatan GPA ini yang ente ketahui apa aja tuh? Nah, mungkin kalau kegiatan yang sudah saya ketahui pembagian untuk korban banjir kemarin yang nonton yang di Sentang Sawah ya. Iya. Kan? Baru kegiatan untuk kegiatan amal lah rata-rata yang saya lihat. Nah, saya rasa sih itu cukup bagus gitu kan. Karena apa? Itu bisa memotivasi kawan-kawan yang lain supaya lebih giat lagi untuk bersedekah. Iya. Karena kalau kita bersedekah itu sama aja kita membuka pintu rezeki untuk kita. Benar-benar. Nah, itu dari usulan teman-teman terutama ketua GPA pengen buat GPA berbagi. Tapi sih sebenarnya saya melihat dari diri Anda juga orangnya hobi berbagi. Anda juga sebagai komunitas batik di Asahan ya? Pada masa itu. Pada masa itu. Ya sebenarnya komunitas pencinta batik sih dibilang. Oh, komunitas pencinta batik. Iya. Kenapa nggak pakai batik hari ini? Nah, ketepatan lagi kotor.
baru dipakai semalam ada acara. Oke. Jadi kegiatannya itu kan yang saya ketahui kemarin kan juga minta sama Ane apa ya? Beberapa kebutuhan ya, seperti pakaian, terus ada oleh-oleh atau cenderamata ke salah satu masjid ya, jam dinding. Sebenarnya tujuan komunitas batik itu apa sih? Nah, sebenarnya tujuan awal kami pengen berbagi aja kepada anak yatim dan kaum duafa sih tujuannya. Oke. Karena kita tahu sendiri mereka sangat sulit soal ekonomi ya. Kegiatan itu biasa kami laksanakan itu di saat seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, di situ kami laksanakan pembagiannya. Namun sudah beberapa tahun ini tidak kami laksanakan berhubung kawan-kawan yang mempunyai pola pikir sama dengan saya itu sudah fokus dengan kerjanya masing-masing dan tidak menetap di kisaran lagi. Oh, jadi vakum dibilang vakum sementara. Vakum sementara lah. Tapi berdoa akan kembali lagi. Akan kembali lagi berkumpul seperti itu. Apa singkatannya kemarin? CBA, Komunitas Batik Asahan. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang nonton bahwa Bung Joko ini adalah sosok orang yang selalu berpikir sama-sama dengan teman-teman yang lain, membuat sebuah gerakan, membuat sebuah karya, juga membagikan semua yang dia ketahui, sampai-sampai begitu ilmunya didapat orang lain, dia yang harus dimusnahkan. Iya. Iya benar ya? Benar ya. Tapi Allah juga Maha mengetahui, ya kan? Dan semoga bukan musibah sih sebenarnya, masalah-masalah orang yang mungkin iri dengan ente semua bisa kembali lagi ya, bahwa melihat tidak ada lagi yang seperti itu. Kita saat ini harus membagikan yang namanya ilmu untuk ladang jariah, yang kedua selalu bersedekah untuk mendapatkan rezeki, ya kan, dan juga pastinya dalam diri membangun generasi muda lah ya. Iya, pastinya. generasi muda. Luar biasa, Bung Joko. Ini aku nggak ngengkol nih. Iya. Ini nggak ngengkol. Aku kenapa lah aku mengundang atau Ane mengundang nih lah ya. Nah, karena aku melihat dari awal ente itu orangnya gimana ya? Kalau bersahabat tulus, tapi nggak tahu ya. Tulus dalam arti kata memang mau bersama kan gitu. Ini aku nggak ngengkol nih. Ya. Ya. Terus juga sepemikiran, ya kan? Yang penting kita punya banyak kawan, punya banyak teman, punya banyak saudara. Hidup ini nggak penting dengan materi. Sampai saat ini pun kita sama masih mencari. Dalam arti kata untuk berjihad menghidupi diri sendiri. Ente, saya menghidupi keluarga juga, ya kan? Ya alhamdulillah kenal sama ente, Ane menjadi lebih bertambah semangat di Pramuka. Hanya saja saat ini mungkin kesibukan. Iya. Seperti itu. Oke, buat sohibku Joko Prasetyo, semoga apa yang ente ceritakan ini bisa menginspirasi teman-teman seluruh asahan. Amin. Terutama adik-adik yang Pramuka tuh gimana sih gitu loh. Iya. Terkadang kan malasnya di Pramuka ini, pertama maaf nih, jarang mandi, makan nggak teratur. Iya, makan nggak teratur kan gitu. Ente sering mandi nggak? Alhamdulillah jarang. Kalau di kemah jarang. Kalau di kemah jarang. Kalau di kemah jarang. Benar, sama sih sebenarnya kan. Cuman ya tetap ganteng sih dengan pakaiannya, dengan ilmu yang ada kan gitu. Yang kedua, orang berasumsi bahwa Pramuka itu apa namanya ya? Sakit-sakitan istilahnya, mencari penyakit lah. Dalam arti kata hidup di alam bebas, masuk angin apa segala macam. Nah, ini satu pengalaman yang pengen aku kasih tahu di podcast ini semenjak ikut Pramuka, bahwasanya orang tuaku dulu pernah bilang, kok ini kalau mau ikut Pramuka, tanamkan diri kau sendiri, kau tidak akan pernah susah mengikutin itu kan gitu. Kalau susah jangan cari aku. Jadi dia istilahnya memberikan ultimatum sebagai motivasi bahwa jangan sampai kita itu sakit gitu loh. Menjaga diri. Tetap dikasih taunya kalau misalkan ini masuk angin pakai ini apa segala macam. Dan selama perkemahan dimanapun, akulah orang yang tidak pernah mungkin dari teman-teman yang lain dijenguk sama orang tua. Mungkin ente gimana? Kalau ente sama orang tua waktu itu ya? Sama orang tua, tapi
anggapan orang tua ke aku, ya kau bukan anakku saat berkemah. Gitulah Iya. cara didikan orang tua dulu ya. Iya, istilahnya. jadi ibaratnya melepas sepenuhnya pada saat ini kau pramuka bukan anakku. dan tanggung jawab dari pilihanmu, Iya. kan gitu. Jadi intinya orang tua juga nggak memaksa, mau ikut enggak. Mhm. Intinya ketika di sana ada suatu hal yang terjadi, Mhm. kau coba cari solusi sendiri. Gitu ya. Jangan pernah kau jumpai aku seperti itu. Jadi intinya memang- aku ditahan untuk curhat ke dia ataupun Mhm. untuk sharing ke dia, itu diharamkan lah kalau kita bilang. Kau selesaikan sendiri masalah-masalahmu. Mhm. Nah, nanti kalau memang sudah tidak bisa, kau ajak kawan-kawanmu. Berarti musyawarah. Musyawarah. Jadi nggak ada istilah mentang-mentang kawan aku yang membantu, itu salah besar. Berarti sama persepsi kita ya. Iya. Pada saat itu. Nah, jadi pentingnya pramuka ini bahwa bisa menimbulkan yang namanya mengeksplor diri, Iya. ya kan, tentang karakter, terus kemampuan di bidang apa, kan seperti itu. Jadi manfaatnya sangat luar biasa ya di pramuka Iya. ini ya. Dan saya bangga jadi anak pramuka gitu. Apalagi alhamdulillah orang rumah juga orang pramuka. Ya alhamdulillah hidup saat ini masih dibilangkan cukup, tidak lebih. Juga terkadang mau dibilangkan masih terus mencari kekurangan untuk menutupi yang lainnya. Itulah bedanya pramuka. Iya. Iya kan? Tapi kalau bisa yang kecil juga ditanamkan jiwa pramukanya. Jelas. Anak nanti tetap diikutkan untuk dari PAUD malah Iya. ikut pramuka. Ya, alhamdulillah. Ibaratnya ada penerus dari bapak dan mamanya kan Iya. seperti itu. Cuman pramuka tetap kalau bisa dia terus belajar Quran, Iya. ya menghafal Quran sehingga nanti dia bisa menjadi orang yang menjaga dirinya di Iya. dalam organisasi yang akan dia ikutin seperti itu. Nggak menutup kemungkinan karena dari organisasi-organisasi itulah tumbuh karakter yang baik. Iya, benar Seperti sekali. itu. Bung Joko, kita ngopi dulu, Boleh. ya kan? Kita tutup dulu. Dan buat teman-teman, ya thank you banget untuk waktunya ya menonton kita berdua. Kita adalah sohib, ya. Tapi saya terinspirasi dengan Bung Joko dan buat teman-teman GPA juga bahwa tidak menutup kemungkinan ya dari kita mencintai sebuah organisasi bisa menghasilkan sebuah karya, Iya, kan gitu. benar. Jadi jangan pernah ragu untuk melangkah dan motivasi buat seluruh warga Asahan, terutama anak-anak muda. Teruslah berkarya, teruslah menjadi orang yang inspiratif, terus memberikan ilmu yang ada. Aku paling punya prinsip dalam hidup saat ini. Kenapa terus memberikan yang namanya apa yang aku punya dalam arti kata pengalaman kan gitu. Terus ilmu, kematian yang paling dekat dalam hidup. Iya. Benar, setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan ilmu yang kita punya. Semoga berkah, Amin. Bung Joko, dan sukses selalu buat advertisingnya apa namanya? JP Advertising. JP Advertising. Untuk YouTube ya? Joko Prastio. Joko Prasetyo itu ada Y atau gimana? Prasteyo. Nanti Nggak aku pakai E. bagi link lah ya, Iya, oke. untuk teman-teman yang lainnya. Terus sekarang lagi ngurusin Bayangkara juga ya. Iya. Jadi untuk nemuinnya bisa juga di Saka Bayangkara Polres Asahan. Polres Asahan. Iya. Seperti itu. Thank you banget. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua. Dan kita mau ngopi dulu. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you. Sekali lagi.